Setiap amal ibadah memiliki dua dimensi, dimensi syariat dan dimensi hakikat. Syariat itu nampak, sedangkan hakikat tidak nampak. Syariat itu terlihat, sedangkan hakikat tidak terlihat. Syariat itu terindra, sedangkan hakikat tidak terindra. Syariat itu ada bentuknya, formal, sedangkan hakikat tidak berbentuk, ia bersifat substansial. Secara pengamalan, tentu saja karena syariat itu terlihat dan nampak dan ada bentuknya, maka syariat itu lebih mudah diamalkan. Sedangkan hakikat karena tidak terlihat, tidak nampak dan bersifat substansial, maka lebih sulit untuk diwujudkan. Ia hanya bisa diusahakan, dicari dan ditemukan. Sebagai contoh misalkan syariat tentang sholawat. Sholawat itu terindra oleh pengucapnya, bahkan kalau terdengar jelas oleh yang lain, ia pun bisa terdengar oleh orang-orang sekitar. Ketika kita baca sholawat, maka lidah kita menuturkan redaksi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, redaksi sholawat tadi terucap oleh lisan kita, oleh lidah kita. Telinga kita pun mendengar ketika disuarakan. Dan orang sekitar kita pun kalau kita suaranya keras juga turut mendengar redaksi sholawat yang kita dengarkan. Maka itu terindra oleh kita. Karena secara syariat itu ada formanya. Formanya terucap dan juga terindra oleh telinga kita, terucap oleh lidah kita, bahkan juga terdengar oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, lantas apa makna hakikat dari sholawat itu sendiri? Tentu saja hakikat yang terkandung dalam sholawat itu tidak tunggal, bisa banyak. Misalnya, hakikat dari disyariatkan sholawat adalah agar kita menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, agar hati kita mencintai sosok beliau. Karena ketika nama beliau terus disebutkan, maka akan tumbuhlah kecintaan kita kepada kekasih agung Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, hakikat yang kedua bisa saja agar hati kita terpaut dan terikat dengan sosok mulia yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, setelah kita ada kecintaan, ada ketautan hati, maka berikutnya adalah hakikat dari sholat itu adalah sekaligus juga perintah bagi kita agar kita mempelajari sosok beliau. Jadi, kenapa Allah merintahkan kepada kita banyak-banyak baca sholawat? Agar kita pun mengenali sosok beliau. Berarti maknanya adalah agar kita mempelajari sosok beliau, perilaku beliau, sirah beliau. Makna hakikat yang keempat adalah agar kita kemudian mencontoh keunggulan-keunggulan beliau, mencontoh perilaku-perilaku beliau, mencontoh akhlak-akhlak beliau. Dan mungkin ada makna hakikat yang lain. Nah, makna-makna kecintaan, ketautan hati, perintah untuk mempelajari sirah beliau, dan agar kita mengikuti akhlak-akhlak beliau, itu adalah makna-makna hakikat yang terkandung dalam syariat sholawat. Nah, tentu saja itu hanya bisa ditemukan, dicari, dan tidak terlihat secara langsung sekaligus. Berbeda dengan redaksi sholawat, terdengar, terucap, terdengar, dan kegiatan kitanya pun terlihat oleh orang lain. Contoh yang lain misalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah juga itu adalah aktivitas yang ada dimensi syariatnya dan juga ada dimensi hakikatnya. Dimensi syariatnya, orang-orang dari rumah-rumah berbeda datang ke satu tempat, masjid, mereka melaksanakan sholat secara berjamaah dipimpin oleh satu imam. Nah, apa makna hakikat dari sholat berjamaah? Ya, misalnya ada beberapa, contohnya adalah persatuan, kebersamaan, kekeluargaan, silaturahmi, koordinasi, sinergi, dan banyak yang lain. Maka kenapa ketika orang berjamaah itu meskipun mungkin tidak menjadi bagian dari sholat berjamaah, tapi setiap kali orang datang ke masjid, ketika belum dilaksanakan, orang itu kalau bertemu dengan tetangganya, dengan temannya, saudaranya, jabatan tangan, salaman, bertanya kabar, dan bertegur sapa. Setelah beres sholat berjamaah, saling salaman, saling jabatan tangan, dan saling memberikan
senyum di antara sesama jamaah. Nah, sekalipun jabatan tangan, tegur sapa, menanyakan kabar itu bukan bagian dari sholat berjamaah, tetapi itu adalah mengekspresikan makna hakikat dari kegiatan sholat berjamaah. Karena ketika hati sudah bertaut antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, maka ada saling cinta, saling bersama, saling berkekeluargaan, saling bersatu, yang kelak kemudian diupayakan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif dan juga sinergis untuk mewujudkan kejamaahan. Karena jamaah itu tidak hanya sekadar kita datang ke masjid, ke satu tempat masjid, lalu kita melaksanakan sholat, tapi bagaimana agar sholat jamaah tadi bisa menghasilkan kegiatan sosial yang bersifat kolektif dan jama'i. Maka kemudian ada pertanyaan, apakah setiap syariat itu mesti ditemukan hakikatnya? Tentu saja jawabannya iya. Karena kalau kita hanya fokus pada syariat yang formalnya semata, maka kita bisa kehilangan makna dari disyariatkannya suatu amalan ibadah. Allah bertanya, apakah syariat itu penting? Jelas penting. Apakah hakikat itu penting? Jelas penting. Ada ditanya lagi, mana yang lebih penting? Syariat ataukah hakikat? Nah, tentang ini ada ilustrasi. Syariat itu ibarat kulit, sedangkan hakikat itu ibarat isi. Tanpa kulit, isi akan binasa. Tanpa isi, kulit percuma alias sia-sia. Maka agar kulit itu punya makna, dia harus punya isinya. Dan agar isi terpelihara dan terlindungi, dia harus ada kulitnya. Maka sholat berjamaah kita lakukan, tapi kita tidak boleh hanya fokus pada kegiatan ritual berjamaahnya saja, tapi mesti menangkap makna-makna hakiki, hakikat dari berjamaah. Begitupun salawat kita ucapkan dengan rajin, dengan sering, dan sebanyak-banyaknya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana mewujudkan makna hakikat dari salawat. Begitupun amal-amal ibadah yang lain, karena semuanya memiliki dimensi syariat dan juga dimensi hakikat, maka sudah selayaknya kita terus pelihara syariat-syariat ibadah tadi, tapi juga jangan lupakan dimensi-dimensi hakikat dari setiap amalan ibadah yang kita lakukan.